Tahu tak tahu, paham tak paham apa yang disampaikan, duduk kita di sini Bu Pak, semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berniat. Dengan niat sengaja aku hadir di majelis maulid ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral habaib, para alim ulama, tuan-tuan guru, para imam, para khatib, guru-guru ngaji, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, pengurus fardu kifayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan guru-guru ngaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepala desa, desa Pungur Besar atau yang mewakili kepala dusun, RW, RT, wabil khusus kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengurus masjid yang sama-sama kita muliakan ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, mohon maaf, mohon izin karena yang saya hadapi ini hampir rata-rata orang tua semua. Saya bukan menggurui Pak, bukan menggurui Ibu. Tak ada jaminannya yang berbicara ini jauh lebih mulia dari Bapak Ibu yang mendengarkannya. Siapapun kita, apapun pekerjaan dan profesi kita, siapa yang paling bertakwa, dialah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama niat karena Allah. Seandainya pun ada dalam penyampaian saya ada yang keliru Pak, ada yang salah Bu, tolong tegur dan ingatkan saya. Tapi jangan depan-depan orang-orang ramai. Nanti dah selesai lah negara saya. Jangan depan-depan orang ramai. Beramaklah muka saya. Ya. Memang seharusnya negor kawan itu memang seperti itu kata Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau kita nak mengingatkan kawan, ada seumpama kawan itu keliru baca Fatihahnya, ada doanya yang tak pas, yang tak kena bacaannya, sebaiknya kita negor pun jangan depan-depan orang. Jadi kata Imam Syafi'i itu seperti itu. Kalau sudah kita panggil dia, kita sudah betulkan bacaannya, dia pula yang tak terima, inilah sombong kata Rasulullah. Jadi saya kata Nabi, Bu Pak, sombong dua macam ya. Di antaranya kata Rasulullah, sombong itu Bu, batarul haq, yang pertama menolak kebenaran. Salah, ditegur, dinasihatkan, tak nak terima, sombong.
Apalagi kalau seumpama pakai pukul merajuk apa. Ha? Kalau gak ditegur sekali udah tak mau turun masjid dah. Ini contoh, bukan orang sini sih tak ada. Kalau nak merajuk pula. Kita tuh seharusnya begitu ditegur, begitu diingatkan kawan, dinasihatkan kawan, seharusnya kita berterima kasih, Bu, Pak. Karena kalau tidak kita dia negur kita, tak mengingatkan kita salah terus. Iya, kalau kita sekampungan, kalau kita seumpama dia diundang kampung lain, begitu gak modal kita membaca doa, ada orang alim, malulah kita, Bu, Pak. Ya. Seharusnya kita terima kasih. Ini tak ada. Balik kita pula jelarnya mata. Kau ni kata dia, adik kau banyak kita, Pak. Ya. Lebih banyak lagi aku makan asam garam dari kau, kata dia. Asam garam dibanggakan. Ya. Untuk apa asam garam? Kolesterol ya naik. Watarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua kata Rasulullah, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Kok parit separit ini dialah yang lebih dari yang lainnya. Merasa lebih dari yang lain, ada tuh, Bu, Pak, ada sombong kita tuh. Iblis tuh dalam surga, Bu. Iblis dalam surga, Pak. Hanya satu ucapan iblis Allah keluarkan dari surga. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku, kata iblis, lebih baik dari Adam. Merasa lebih baik. Allah keluarkan dari surga. Kita nih, Pak, bukan dalam surga. Penyakit belonggok, Bu. Sombong kita ada, riak ni ada, minta pujinya ada. Gatal tak ada, bergaruk-garuk nak mandangkan batang cincin. Bukan gatal, malah bergaruk-garuk ya terus. Mudah-mudahanlah berkah maulud ni kita, ya, penyakit-penyakit hati kita dibersihkan Allah lah. Karena kata Syekh Jalaluddin Asyuti, Pak, tidaklah sebuah rumah atau masjid atau mana tempatnya kalau dibacakan maulid, malaikat berkerumunan, kata beliau, selalu memintakan ampun bagi orang yang hadir di majelis maulid itu, Pak. Cuma kita ya tak nampak, ya. Tapi inilah iman namanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu yang tak dinampakkan Allah, dia percaya dia. Ya. Mudah-mudahan ini tanda terima kasih kita lah dengan Rasulullah, walaupun tak seberapa ni, Bu, Pak, ya, maulid kita ni. Paling tak ada adalah syukur kita kepada Rasulullah. Dari pagi kita bermaulid. Bukan sembarangan Nabi yang kita maulidkan ni, Bu, Pak. Ya. Kan tadi itu kan dipantun-pantun kan tuh. Bukan hari perkara hari, tidak sama hari Jumaat. Ya. Bukan Nabi perkara Nabi, tidak sama Nabi Muhammad. Ya. Ada lagi kawan degil, sorong papan ya sorong papan. Buah keranji dalam perahu, suruh makan ya aku makan, suruh maulud aku tak tahu. Tapi tak ada apa-apa lah, Bu, Pak. Jangan pula gara-gara tak tahu maulud, tak mau datang maulud. Tahu tak tahu, paham tak paham apa yang disampaikan, duduk kita di sini, Bu, Pak, semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun tidur. Nah, tapi jangan tidur pula semuanya ni. Ini nanti saya ngomong seorang pula. Ya. Walaupun dia tidur, seumpama dia tidur, dapat dia rahmat Allah, Pak. Ya. Pokok kita berniat ya karena Rasulullah. Ini Pak sembarangan Rasulullah yang kita hari ini, Bu, Pak. Ya. Yang kita peringati maulidnya nih. Ala sama isama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Di atas langit ada lagi langit Muhammad, Pak. Ini kan langit itu kan 7 lapis. Puncak sana itu kan arash. Ini nak.
Di atas langit sana ada namanya langit Muhammad. Jibrilu qala lahu taqaddam, bahkan malaikat Jibril pun tak sanggup masuk ke langit itu. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kita bersyukurlah kepada Allah. Siang menjelang siang ini, Bu, Pak, kita digerakkan Allah. Langkah kita, yang gerakkan kita ini kan Allah. La tataharrak zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu kecuali atas izin Allah. Jadi gerak dan diam seluruh alam semesta ini semuanya atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu kata dia, solat Allah yang gerakkan. Tak solat Allah akan gerakkan. Iya, Pak. Karena tidak bergerak sesuatu terkecuali atas izin Allah. Dia nak dalil kita tu, Bu, supaya kita nak sembahyang tu. Kata dia, aku solat Allah akan gerakkan. Aku tak solat Allah akan gerakkan. Ya, Pak. Ilmu tauhid itu kan secara tauhid, Pak. Segala sesuatu tidak bergerak, tidak diam kecuali atas izin Allah. Itu di dalam pandangan tauhid secara hakikat seperti itu. Ilmu tauhid itu, Bu, berhubungan dengan akal. Kalau masuk akal berarti betul tauhidnya. Kalau tak masuk akal jangan. Ya. Kita akalkan, Pak. Kalau ada yang mengatakan solat pun Allah yang gerakkan, tak solat pun Allah yang gerakkan, secara hakikat memang dari Allah. Tapi, Pak, Bu, telur ayam dari ayam, tai ayam dari ayam enggak? Kalau keluar telur ayam, keluar tai ayam, pilih, Pak, mau yang mana kita makan? Ya. Baik dari Allah, buruk pun dari Allah. Tapi tinggal kita pilih. Kita mau yang mana? Ya. Oh, aku kata dia milih tai ayam ya. Gila berarti kita tu, Pak. Orang gila lepas hukum. Dia solat tak solat pun tak apa-apa. Karena gila. Ya. Nyaman jadi orang gila. Kau jadi nyaman gila ya. Orang gila dia tak solat tak apa-apa. Selama masih kita punya akal, Allah berikan kita akal, Bu, selama itulah kita dihukumi mukallaf, dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Makanya dua kalimat syahadat itu kan tak berpisah dia, Bu, Pak. Di dalam surga, Bu, Nabi Adam selalu melihat. Nabi belum lahir, Pak. Rasulullah belum lahir, Bu. Selalu dilihat di dalam surga itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selalu berdampingan. Maka itu kalimat disebut dua kalimat syahadat namanya. Ya, dua kalimat syahadat. Tak sempurna seumpama kita ada orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai. Belum sempurna syahadatnya. Yang mengesahkan syahadat tauhid siapa, Pak, Bu? Yang menyempurnakan syahadat tauhid siapa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah syahadat Rasul. Artinya seseorang tidak hanya sisa bersara berhakikat, seseorang tidak bisa kemakrifat kepada Allah tanpa menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullah fadzaqash syaqi. Siapa yang makrifat kepada Allah tapi tak mau bersyariat, makrifatnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sampaikan, Ibu, Pak. Takut masuk paham, masuk ajaran, mengajarkan tentang ketuhanan, mengajarkan tentang ilmu tauhid, ilmu hakikat, lalu syariat nak disepelekannya. Ya. Lalu syariat mau diremehkannya. Bahkan ada paham yang tidak mewajibkan solat dan puasa, Pak. Hati-hati. Ya. Hari ini kita peringatan Maulid ikut Rasulullah, ya. Yang paling tinggi makrifatnya Rasulullah, tapi solat tetap Rasulullah lakukan. Puasa tetap kata Rasulullah. Ada lagi paham, Pak, guru masuk. Ya. Kalau nak ngambil kelas makam tinggi pakai duit, beli sapi, beli kerbau apa sana, supaya tinggi ini ilmunya kata dia. Ya. Hati-hati, Bu, Pak.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah Bu? Saya ini sedang tak pakai gaung ya. Suara saya ini sedang tak pakai gaung, masih kalah masih. Ya? Jadi ya Bu. Itulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini menjelang siang kita sama-sama memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diamanahkan oleh Rasul kepada kita, Bu, Pak, dapat sama kita ngamalkan. Kenapa? Karena Rasulullah itu dalam segi penciptaan Rasulullah paling sempurnanya. Dalam segi akhlak Rasulullah juga paling sempurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan wa dzatin wa sifatin saniyah. Ya. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, Bu, paling sempurnanya penciptaan Rasulullah. Rasulullah, Bu, Pak, dalam sejarah disebutkan kalau Rasulullah berjalan di suatu tempat, ya, Rasulullah berjalan dalam satu parit, separit itu wangi, Bu, Pak. Separit itu wangi. Kenapa wangi? Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, Rasulullah tuh, Bu, Pak, tak pakai minyak wangi pun wangi dah. Kenapa? Keringat. Keringat Rasulullah tuh, Pak, udahlah wangi obat. Ya. Keringat Rasulullah, Bu, udahlah wangi obat. Lain dengan keringat kita. Kok keringat kita ni wallahu a'lam bissawab, kok tak pakai minyak wangi, wah, ya, pandai-pandai kita lan cium. Bengam bang, Bu, pawari. Ya. Rasulullah tuh udahlah wangi obat, Pak. Salah seorang istri Nabi, Bu, yang bernama Sofiyah. Kata kawan-kawan Sofia, Bu, awak ni awet muda, apa resepnya? Oh, kata Sofia, aku ni awet muda, resepnya satu. Setiap suamiku Rasulullah itu berkeringat, aku ambil sapu tangan, baru aku elap keringatku suamiku, baru aku elap ke mukaku. Jadi besok boleh dipraktekkan, Bu, Pak. Begitu bapak balik dari kebun, ya, manjat kelapa, apa, tengah berkeringat, cepat lap keringat ibu tuh, bapak tuh. Wah, obat nih, Pak, gitu. Baru ibu gunyal ke muka ibu tuh. Kalau keringat Nabi itu wangi. Ya. Kalau keringat suami itu masing-masing lah kita ciumnya, Bu, Pak. Ya. Rasulullah tuh, Bu, ya, hebatnya Rasulullah, Pak. Dalam segi penciptaan Rasulullah paling sempurnanya. Liurnya Rasulullah obat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kena sengat kala jengking, bengkak. Dikasih liur Nabi, seketika hilang bengkaknya, bisanya pun hilang. Kok liur kita? Coba-coba ya, sebagian tahu gak berhasil. Nah. Kalau liur kita ni, Bu, Pak, maaf jalan. Ya. Lebih mahal liur Walid. Nak, Pak? Ha? Kok liur kita siapa nak beli ya? Mana ada? Habis dibantal ya? Wah, nyok, dibantal sampai berpulau-pulau dibantal. Makin banyak pulaunya makin nyenyak tidur ah. Mana kepindingnya lagi, ya Allah. Mana tak ada banyak kepinding, setahun sekali ganti seperai, Pak. Kita disuruh, bukan tak ada berpahala, Bu. Kalau ada seorang istri, kata Rasul, kau kama qala Rasul, membersihkan tempat tidurnya, satu gerakan Allah bangunkan satu taman di surga Allah Subhanahu wa taala. Kan tak ada pahala membersihkan tempat tidur. Makin banyak ibu bergerak, makin banyak pahalanya. Kalau ibu sekali gerak itu kan sebutik pahala dah. Bukan tak ada nilainya tu. Hebatnya Rasulullah tu, Pak.
Dan Rasulullah itu salah satu keistimewaan Nabi, lam yatasa'ab qattu. Rasulullah itu tak pernah nguap seumur hidup pun. Nguap bu pak. Ya. Makanya Nabi berpesan, siapa ya di antara kalian yang nguap, bahkan dalam solat sekalipun, apalagi di luar solat, ya. Bahkan dalam solat sekalipun, kalau siapa kata Rasulullah di antara kalian ada yang nguap, maka tutuplah dengan belakang telapak tangan pak. Ya. Kita ni kan kelakuan kita hari-hari ini bu, nguap nih. Kenapa ditutup kata Rasulullah? Fa inna syaitan yadkhulu. Kalau kita nguap tak kita tutup, itu kata Nabi, setan berkerumunan masuk dalam diri kita tu. Nabi kan nampak, kita mana nampak? Maka kita selemboyak nguap tu. Hebatnya Rasulullah pak ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak. Beruntunglah kita bu dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak. Ya. Beruntung kita karena surga Allah haramkan masuk umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis semua dah umat Nabi masuk dalam surga, baru umat lain masuk. Seumpama masih ada satu orang umat Nabi yang belum masuk, umat lain haram pak bu. Oh, hebatnya Rasulullah tu pak. Maka tadi tanda syukur kita banyak-banyak bersalawatlah dengan Rasulullah bu pak. Kita nak ngamal, nak ngarapkan solat kita masuk surga ni, wallahu alam bu pak ya. Solat kita ni pak, ni. Berapa waktu sudah kita tinggalkan, baik sengaja maupun tak sengaja pak. Ni. Padahal Rasulullah sudah menyentuhkan dah. Ni. Rasulullah sudah mencontohkan, bahkan nak ninggal pun Rasulullah berpesan, umatku jaga solat, umatku jaga solat, kata Rasulullah pak. Padahal Rasulullah sudah mau wafat, napas sudah sampai di dada Rasulullah, masih beliau berpesan, umatku jaga solat, jangan tinggalkan solat. Rasulullah pak, saking sayangnya dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu pak. Ya. Mudah-mudahan kita sampai ziarah ke Rasulullah bu ya, di kota Madinah Al-Munawwarah. Karena kata Rasulullah pak, barang siapa yang sudah ziarah ke kuburku, kata Nabi, besar kecil, perempuan muda tua muda, pokok kalau sudah ziarah ke kuburku kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati, dia wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bersyukurlah orang yang sudah sampai ziarah ke Rasulullah bu pak. Bukan dibuat-buat bu. Kita kalau sudah masuk ke raudhah, netes air mata kita pak. Kita kalau sudah masuk ke makam Rasulullah, tidak dibuat-buat pak, menetes air mata kita. Kenapa? Saking terharunya kita, saking rindunya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pak. Yang belum berangkat, minta kepada Allah bu, Allah Maha Kaya. Dia kerja jalan terus, jangan minta ya kerja tak mau. Kata Allah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta. Ini sembahyang tak ada minta jalan terus. Terbalik Fatihahnya, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu gitu tu. Ibadah dulu. Minta dengan Allah bu. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun tak apa-apa. Bahasa apa pun boleh. Ya Allah, dia pengen benar aku nak ziarah ke makam Rasulullah ya Allah. Mudah-mudahan berkah maulid ni ya Rasulullah. Mintalah duit ya Rasul ya Allah, minta duit ya Allah. Minta duit ya dengan Allah bu. Nanti Allah kalau nak ngasihkan duit tu pandai ya caranya. Ya. Karena Allah itu zat yang laisa kamitslihi syai'un. Ya. Artinya zat laisa kamitslihi syai'un bukan sesuatu. Tapi kalau Allah mau ngasihkan kita duit, ada ya caranya nanti tu bu. Tak pandai ya Allah nanti. Kita tahu-tahu ditawar orang tanah kita 5 miliar mana kita bawa? Mana? Nah, kita tahu bu pak. Minta duit ya Allah, pengen benar aku nak ziarah ke Rasulmu ya Allah. Minta 3 karung lah ya Allah duit ya Allah. Minta ya banyak-banyak bu. Besok minta lagi dengan Allah, belum turun 3 karung duit tu jangan berhenti berdoa. Bukan tak kabul doa kita pak bu, Allah Maha tahu. Kau ni kata Allah minta duit 3 karung, baru turun ke lapak kau 3.000, kau udah berani dah tak solat.
Baru turun kelapa, kata Allah, ku turunkan 3.000, kau udah berani tak sholat. Macam mana kok 3 karung nih? Sa'labah tuh Pak. Orang waktu Sa'labah waktu dia miskin, Nabi ngajar, dia duduk. Nabi sholat, dia makmum. Tapi dia tak sabar, dia kepengen kaya memang dah. Pandai dia merayu Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku kaya nyaman, ada maulid seumpama aku sumbang, semuanya aku kasih. Tapi apa bu Pak yang terjadi? Mati tak beriman, ingkar kepada Allah. Kenapa? Kufur nikmat. Tapi tak ada gak salah bu Pak, minta ya dengan Allah terus. Kalau tahu jatuh 3 karung depan rumah kita, mana? Gelebuk ke depan rumah kita, ambil lah ibu 2 karung, antar rumah saya sekarang. Ya Pak, mudah-mudahan kita sampai di sana, ziarah kita ke Rasulullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan hari ini nih. Belum Rasulullah lahir, baru kakek beliau Abdul Muthalib Pak. Abdul Muthalib suatu malam tidur-tidur di Ka'bah. Begitu bareng-bareng di Ka'bah, tertidur bermimpi Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Apa mimpinya? Keluar dari tulang sulbinya Abdul Muthalib 4 sinar, 1 ke barat, 1 ke timur, 1 ke langit, 1 menancap ke bumi Pak. Jadi Abdul Muthalib penasaran dengan mimpinya. Cari dia ahli ulama di kampungnya itu, di kota Mekah itu, yang pandai mentakwil mimpinya. Jadi kalau kita mimpi nih Bu Pak, cari orang yang paham, ya. Jangan sembarangan. Apalagi kalau kita kasih cerita dengan orang yang gila nomor. Balik cerita, mimpi kita dihitung. Berapa apa mimpi kau tadi itu, kata dia. Orang gila nomor tu bukan boleh kita mimpi apa-apa lalu tanyanya ya. Begitu nak mati, la ilaha illallah, kata keluarga nalken kannya. Wa ma kata dia. Kata kawannya bagus pula, jadi nak ninggal ingat uak ingat emak Padahal waktu hidup ini gampang-gampang gak dajjal dengan emak bapak Tapi waktu nak ninggal ingat pula dia dengan uak. Kata kawannya, kau tak tahu, bukan uak emak disebutnya itu 25. Kerana dia masang 25 hari-hari tak pernah kena, sampai mati pun ingat 25 terus. Yamutul mar'u ala ma asya alaihi, kata Rasulullah. Matinya orang itu apa yang dihobikannya waktu dia hidup, begitulah model dia mati. Kalau yang kita hobikan itu salawat Bu, mati dalam keadaan kita salawat kepada Rasulullah. Kalau yang kita cintai itu adalah dunia, mati dalam mencari dunia Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita kalau ada orang meninggal Bu Pak, selesai sholat jenazah, Pak Imam membimbing kita Bu Pak, ya. Mengajak jemaah bersaksi, ya tak? Saksikanlah sesungguhnya mayat yang kita sholatkan ini min ahlil khair, ya kan? Maka semua jemaah pun jawab khair, kata dia. Pokoknya paham tak paham khair itu pokok khair lah, ya? Kok ditanya apa khair itu? Pokok khair lah, kata dia. Baik artinya ya. Kenapa Bu seperti itu Pak? Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, ada mayat lewat, ya. Begitu mayat lewat, Rasulullah bertanya dengan sahabat, sahabat-sahabatku, bagaimana pandanganmu dengan jenazah yang barusan lewat? Oh, kata sahabat, ya Rasulullah, jenazah yang barusan lewat ini adalah orang baik. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian saksikan jenazah yang barusan lewat itu orang baik, Allah jadikan dia orang baik Pak. Itulah kenapa kita bersaksi. Habis sholat jenazah, bersaksi kita bersangka baik, yang kita sholatkan itu adalah orang baik, supaya Allah jadikan dia orang baik. Khair. Betul nyebutnya, jangan cair, karena kok di kampung tak tahu lah sini. Kadang di kampung tuh habis sholat jenazah ada amplopnya, yang sholat itu dikasih amplop. Jadi begitu Pak Imam bilang khair, dia enggak cair, kata dia dapat amplop dah.
Cair kata dia. Pak Imam belum dapat. Dialah cair dah dia. Khair. Tubuh Pak. Tapi kita disuruh berbaik sangka. Bahkan kata Rasulullah, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an sayyiatihim. Sebut kebaikan mayat, tutup rapat-rapat aibnya mayat Pak Bu. Rahasia salawat Pak, supaya kita manis salawat, tanda syukur kita kepada Rasulullah Pak. Dulu ada nak beranak berangkat haji Pak, bapak dengan anaknya berangkat haji. Belum sampai di kota Mekah, bapak meninggal dunia. Bapak, begitu si bapaknya meninggal dunia, seketika Allah hitamkan wajah si bapak itu tadi, hitam legam luar biasa Bu Pak. Begitu meninggal, hitam legam. Kita tu kan kalau ada keluarga meninggal, tetangga meninggal, ada hal yang baik kita pandang, sunnah kita ceritakan. Ada yang tak wajar kita pandang, haram kita menceritakannya Pak Bu. Ini mayat kadang belum turun dari rumah udah macam-macam dah prasangka kita. Udah bersinggul-singgul bau dah. Ngapa? Bangkit jadi kata dia. Mayat belum turun dah bangkit dah kata dia. Mana awak tahu? Lain nampak kata dia. Kalaupun bangkit Pak, ketika kita mandikan dia, bacakan innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, tak bangkit dah Pak, jadi mayat dia. Ya. Pas kita mandikan tu, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, tak ada bangkit dia. Jadi mayat dia. Ya. Kita ni kan kadang padahal bangkit pun la haula wala quwata. Ya kan? Manusia semuanya tidak ada daya dan upaya. Antu pun begitu gak Bu Pak, dia tidak ada kekuatan. Apalagi kalau kita dekat dengan Allah, semuanya tidak ada kekuatan. Kita ini kadang itulah, tunduk mana, cayak mana ya. Padahal makan antu pun salah gak kita buat. Antu mana makan pulut, antu tak makan telur ayam kampung. Nuk kata dia, saya juga bugis Bu Pak ya. Syirik, syirik disyirik kita Pak. Awak ni kata dia makan dalam kelambu, tak ke syirik kata dia. Ya. Makan dalam kelambu syirik kata dia. Kita jangankan makan dalam kelambu Pak, tiap hari kita makan, kalau yang lupa yang mengenyangkan Allah, syirik kita pada saat itu. Bukan urusan dalam kelambunya. Ya. Jadi nyaman dia mengatakan kita makan dalam kelambu syirik kata dia. Apa salahnya makan dalam kelambu Pak? Yang kita makan pun tidak ada yang haram, halal semua di situ. Pisang berangannya, ya. Nasi kuning panggang ayamnya, ya. Pulut berapa jenis tu? Ada hitam, ada putih, ada biru, macam-macam model. Dikepal-kepal lah dengan minyak bau tadi tu. Ya. Makan dewata tu Pak Bu. Ya. Belum kita makan bayangan kita loh. Iya Pak. Nah, saya ini selain penceramah dukun enggak Bu Pak. Nak kita muntahkan, tak nyaman dengan orang tua ni. Nak, mau tak mau ditelan-telan lah tadi itu, ya Allah. Situ gak minyak bau, situ gak pisang berangan. Ya Allah, telur ayam kampung. Syirik kata dia Pak. Di mana syiriknya Bu Pak? Enak. Seumpama kita makan dalam kelambu, kita berniat supaya akor nak beranak, supaya akor adik-beradik, tak ada salahnya Pak. Syirik itu kalau kita lupa kepada Allah. Seumpama kita makan lupa yang mengenyangkan Allah, syirik kita pada saat itu. Itu tidak salah Bu Pak. Jangankan anak kita nak berhatam, nak bersunat, makan dalam kelambu. Tiap hari ibu makan dalam kelambu tu boleh. Nah. Nanti malam ni siapkan secepek Pak, malam ini kita makan dalam kelambu ya Pak. Makan dalam kelambu tu. Terkecuali budaya adat yang melanggar hukum Allah, hukum Rasulullah, tinggalkan Pak Bu. Selama tidak melanggar hukum Allah, hukum Rasul, pertahankan Pak. Ya. Pertahankan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi si anak tadi tu Pak Bu, tengoknya orang tua dia tu hitam legam, sedih, tidur dia. Di dalam tidurnya dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Apa yang dilakukan Rasulullah?
Diusap dari ujung rambut sampai ujung kaki si bapak yang hitam legam tadi itu berubah menjadi lebih baik, Pak. Kenapa? Karena yang ngusap tangan Nabi. Begitu bangun sadar, sebelum sadar anaknya bertanya, engkau ini siapa? Aku Rasulullah. Orang tua kau ini memang dosanya belonggok, memang maksiatnya banyak, tapi mulut orang tua kau ini tak pandai diam, selalu bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kata Nabi, aku nak memberi dia syafaat. Rasulullah, Bu, Pak. Banyak-banyak bersalawat tanda syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Muthalib itu bermimpi, bertanya dia dengan ahlinya pada saat itu. Oh, kata ahlinya Abdul Muthalib, nanti dari keturunanmu akan lahir orang yang terkenal timur dan barat, langit dan bumi akan mengenalinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Selesai ya? Zuhur. Enggak, saya sih suka ya kalau selesai, ada lapar lah, Pak. Sikit lagi lah, Bu, ya. Begitu meninggal, begitu Abdul Muthalib mendapat penjelasan seperti itu, bernazarlah Abdul Muthalib, Pak. Kita itu kan kadang bernazar gak, Bu, Pak? Seumpama kita kepengen anak laki-laki, kita kepengen benar anak perempuan, kita berniat, ya. Ya Allah, kalau kau kasih aku anak laki-laki, aku berniat nak ke makam Guru Ismail Mundu, ya Allah. Ya, aku berniat nak ke Batu Layang, ya Allah. Sebut ya, nak aku berniat nak ke makam Lain Menambun, ya Allah. Serah kita, Pak. Buatlah kita nasi kuning panggang ayam, sampai ke makam Guru Ismail Mundu, sampai ke Masjid Batu, kita baca doa Rasul. Habis baca doa Rasul, kita makan sama-sama. Karena pulut itu memang makanan kita. Nah, pulut itu memang makanan kita, bukan makanan antu. Kalau kita kasih antu, marah antu. Kata antu, aku tak makan pulut. Dia, aku tak makan pulut, kata antu. Marahlah dia. Ibu ya kalau dikasih bukan makanan ibu. Seumpama ada orang ngasih kita makanan ikan, ya makanlah, marahlah kita, Pak. Karena bukan makanan kita. Antu begitu kak dia. Bukan makanan dia kita kasih. Antu itu apa makanannya, Bu? Bau-bau yang tak sedap, tulang belulang, darah. Nah, itu makanan dia. Makanya begitu ada jin datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, Sayyidina Ali, kau periksa di rumah, ada tak tulang belulang? Kalau ada, kasihkan kawannya. Itu makanan dia. Kalau pulut bukan makanan kita, Bu, Pak. Jadi, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Begitu Abdul Muthalib berniat bernazar, kalau Allah kasih anak laki-laki dia bernazar, lahirlah Abdullah, Pak, Bu. Orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang tua Nabi Abdullah, Pak, belum menikah dengan Siti Aminah, baru berumur 18 tahun. Semua perempuan-perempuan di kota Mekah, Bu, terpesona dengan Abdullah, Pak. Kenapa? Lawangnya Abdullah. Udahlah muka lawa, akhlak bagus. Siapa yang tak suka, Pak? Jangan terbalik. Udah buruk bertingkah, banyak tingkah. Itu kok buruk yang banyak tingkah, standar-standar ya. Lain dengan orang barat. Ini biji mata berubah-ubah, lain hari lain warna. Kok kita di kampung sih jarang lain pandang, Pak, ya. Hari biru, hari ini biru, besok abu-abu biji mata dia tu. Kok orang barat tu baja biru matanya, pas kena hidung mancung, kulit putih besar tinggi, kena biru mata, nyaman mata mandangnya. Kenaan kita ni, Pak, ya Allah. Mana PC hitam legam, pasang lagi benda itu tu, macam atu jangan panas, Pak. Tak cocok, bukan tempatnya. Rambut gitu kak, macam-macam warna. Ada pengantin cukur alis tu, Pak, Bu. Ada pengantin cukur, banyak pengantin makin cukur-cukur lalu tak beralis. Malu pergi maulud tak ada alis, mau tak mau orang dapur lah, pakai orang dapur. Lupa cerita orang dapur, hari panas, ya Allah panas. Balik ke rumah, laki buka pintu, Allahu la ilah. Kira lakinya hujan panas tak ada alis. Begitu gak bulu mata, Bu, Pak. Bagus Allah kasih begini, kurang lentik pula.
Ujung-ujung nak menjamkan mata sakit celong. Ibu bapak yang dimuliakan Allah SWT. Hebatnya Abdullah Pak. Muka lawar, akhlak bagus. Ujung-ujungnya Abdul Muthalib mencarikan istrinya yang bernama Siti Aminah Az-Zuhriyah. Begitu Abdullah menikah dengan Siti Aminah, Bu Pak, ada 200 perempuan Arab mati terkejut, Bu. Dia terpesona dengan Abdullah. Begitu dapat undangan, mati. Kau tahu tak ngapa? Abdullah kawin dengan Siti Aminah. Mati. Ya Pak, ini bukan karang-karangan, dalam kitab begitu bunyinya Pak. 200 perempuan Arab mati terkejut, Bu Pak. Abdullah dengan Aminah tak pernah ketemu, pas malam pertama tuh Pak. Apa kata Abdullah, Bu Pak? Aminah, ini malam pertama, mandi Aminah, wangi-wangi Aminah, bersuci Aminah, karena aku mau memindahkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rahimmu Aminah. Gitu Pak, Bu. Ini dada. Nak tidur bukan minyak wangi digosoknya, minyak tekang suang digosoknya. Tak pecat. Udahlah tidur berkelambu. Minyak batu digosoknya, ya Allah. Pingsan ya tak ada dalam kelambu tu. Tidur bercelana training. Nak tidur ke nak senam? Ya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak, yang kita peringati maulidnya pada hari ini. Satu jak Bu Pak, bawa balik, amalkan mulai hari ini dan seterusnya. Banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku nanti. Mudah-mudahan, terima kasih kepada seluruh panitia, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita berkah dunia dan akhirat. Allah jauhkan rumah tangga kita jadi pertengkaran lain dan sebagainya, Bu Pak. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita, kedua orang tua kita dalam iman yang sempurna, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.